warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Syahriati dengan NIM 18650 jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tugas dari manajemen proyek IT, yaitu tentang proposal. Langsung saja. Pendahuluan, sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu yang pertama berisi perkiraan tim proyek mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. Kedua, untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline tim proyek untuk memberikan pelayanan yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai alat penjualan, proposal yang berisi usulan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kesalahan utama pada proposal dapat disebabkan 2 hal. Yang pertama, tidak menawar yang mana seharusnya bisa ditawar. Kedua, ada tawaran tetapi hilang dalam kompetisi. 2 fase proposal proyek software. Ada 2 fase proposal, yaitu 1 buat fase analisis. Sebagian kecil proyek usulkan untuk dikerjakan dalam proposal analisis. Kedua, setelah analisis dikerjakan, usulan tersebut sisanya dibangun dalam proposal pengembangan. Untuk menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar. Selain dapat merusak reputasi Anda dan mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien, menulis proposal juga mahal, dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang membayar orang untuk membuatnya. Jika menulis proposal, gunakan word processor dan gunakan huruf-huruf unik untuk setiap proposal, tetapi pastikan penulis tersebut dibenarkan untuk setiap klien. Langsung saja, garis besar proposal. Yang pertama, cakupan surat. Sebuah surat yang ditunjukkan kepada pengambil keputusan, ditandatangani oleh manajer proyek. Jika diwakili oleh seorang akuntan, maka akuntan tersebut dapat menandatangani surat ini bersama klien yang lain. Bentuk dimulai dengan teks pendahuluan seperti "Thank you for writing". Kemudian paragraf berikutnya memberikan penjelasan yang mudah dari sistem seperti hardware Anda, software. Yang selanjutnya, paragraf berikutnya dijelaskan yang merupakan proposal analisis atau proposal pengembangan. Yang terakhir, penutup. Akhiri surat dengan pernyataan yang menunjukkan kecepatan Anda membuat keputusan di surat. 2. Halaman judul. Halaman ini berisi proposal, judul dari sistem pembuat, tanggal, nomor revisi, logo perusahaan, dan sebagainya. Ketiga, daftar isi. Bila klien Anda tidak terbiasa dengan format proposal Anda, beri penjelasan dari kegunaan setiap bagian berikut. Ini contohnya. Season 1, tujuan menggambarkan masalah bisnis yang disertai penjelasan XYZ, ukuran tingkat dan batasan yang disarankan untuk sistem penyelesaian. Kemudian season 2, keuntungan. Yang 4, ruang lingkup. Lihat paragraf yang menjelaskan hal tersebut pada bagian ini langsung dari requirement dokumen. Kelima, keuntungan. Jual proyek Anda, buktikan bagaimana perencanaan Anda, kontrol, dan 7 fase metodologi. 6, keuangan, di mana buat harga total dan tanggal pengiriman bila termasuk hardware, rinci harga hardware, dan sistem operasinya. Buat daftar non-material seperti job satisfaction atau goodwill atau customer. Ketujuh, rencana atau plan. Gambarkan langkah-langkah rencana Anda untuk membangun proyek. Jika proposal analisis, rinci alasan-alasan untuk penggunaan metode. 2 langkah, di mana jelaskan fase analisis yang dihasilkan tidak terhingga nilainya. Dokumen fungsional specification yang akan digunakan oleh klien dan tim proyek untuk spesifikasi yang tepat mengenai apa yang dilakukan oleh sistem.
Kedelapan, kemampuan dalam penyampaian. Daftar user yang akan merinci atau hardware, sistem operasi, paket software buat daftar secara rinci. Keadaan bagaimana yang dipilih salah satu fungsi. Kemudian jaminan. Berapa lama setelah pengiriman dan bagaimana akan memberikan dukungan. Kedua, dokumen, di mana daftar manual dengan penjelasan singkat dari pembaca. Kemudian pelatihan, daftar bagian dengan penjelasan laporan singkat dari peserta. Yang terakhir, atau gambarkan metode pengiriman, kapan akan mengirim, di mana akan dikirimnya, dan bagaimana itu dilakukan. Yang kesembilan, penerimaan. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam industri komputer adalah sistem yang ditolak. User menolak untuk menerima sistem dan untuk membayarnya karena dia merasa tidak seperti apa yang disetujui tim proyek pada awal pengiriman. 10. Alternatif. Kadang-kadang kita menentukan RFP ditulis oleh langsung penjual atau hardware atau software. Dalam perkiraan kita, ini baik jika Anda adalah penjual, tetapi apa yang Anda lakukan bila Anda bukan penjual, Anda harus merinci solusi penjual-penjual lain seperti alternatif, solution, dan buktikan mengapa solusinya berbeda. Ke-11, istilah, kondisi, dan pendapat. Daftar yang ada di sini adalah semua kondisi yang diinginkan untuk bekerja di dalam proyek internal. Daftarkan semua asumsi. Jika asumsinya mempengaruhi biaya proyek, Anda harus memproteksinya. Daftar semua asumsi. Selalu ada pertanyaan di mana user tidak dapat menjawab dengan tepat dan hanya dapat menjawab yang bersifat sementara. Jika asumsi tersebut mempunyai pengaruh yang bernilai pada proyek, user harus melaksanakan sendiri pendapatannya. Ke-12, istilah khusus atau terminologi. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user yang mungkin beberapa istilah komputer mungkin berbeda. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tidak lazim bagi user, buat definisinya. Proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi informal melalui telepon, tempat latihan golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara formal yang dilakukan di ruang rapat akan selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah siap mengetahui hal-hal utama apa yang akan ditemukan. Kemudian persetujuan proposal internal. Ada aturan di DETS atau Software Service yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum mendapat persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang diusulkan peraturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Presentasi proposal. Selalu siapkan presentasi, siapkan dan buatlah jadwal semua peralatan yang dibutuhkan seperti transparansi, proyektor, layar, sebuah terminal dan modem untuk berhubungan ke dalam sistem yang mirip dengan yang Anda usulkan. Buatlah presentasi di dalam ruangan yang tepat menurut Anda, di mana menurut pandangan user akan lebih dapat diterima. Langkah-langkah presentasi. Pertama, buatlah ucapan pembuka. Perkenalkan tiap peserta dan nyatakan tujuan pertemuan tersebut. Perkenalkan proposal Anda secara garis besar. Yang kedua, bagikan proposal Anda. Yang ketiga, beri waktu pada setiap peserta untuk membaca proposal. Keempat, kemudian beri penekanan utama di setiap bagian yang penting. Yang terakhir, tutup atau sarankan user untuk membeli dan membelinya secepatnya. Kesimpulan untuk proposal. Penulisan proposal dan mempresentasikannya merupakan sebuah seni. Kedua, mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal. Jangan membuat proposal asal jadi, utamakan kualitas bukan kuantitas. Keempat, jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Siapa yang Anda pikir akan membayar ini? 5. Rencanakan memberi solusi untuk semua masalah. Yang terakhir dan akhirnya, untuk sebuah proyek eksternal, sebuah proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik mungkin seperti untuk proyek di dalam yang dengan resmi dibuat seperti jika melakukan kontrak eksternal. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.